Aku seekor kucing. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika kucing bisa berbicara? Sebut saja namanya Neko-chan. Ia lahir di Kardusmi, samping rumah mewah, pojokan dekat warung nasi, lahir cacat kaki, usia 2 minggu sudah ditinggal oleh ibunya. Jika dilihat cukup berat beban hidupnya. Sejak lahir ia tidak bisa mengeong ketika meminta makan. Ia hanya bisa memelas ketika meminta. Itu pun jika ada yang iba padanya. Ia tidak bisa main seperti kucing pada umumnya. Kesehariannya hanya tidur dan memelas merangkak meminta makan ketika lapar. Nasi kotor dan tulang ikan atau ayam yang jadi santapannya ketika lapar. Ia tidak memiliki pilihan, rezekinya sudah diatur. Kalaupun ada makanan jatuh yang masih utuh seperti ikan goreng, langsung dirinya ditendang tanpa pikir. Itu hanya makanan yang jatuh, bagaimana jika ia mencuri? Sudah pasti ia langsung ke surga. Meski dikatakan dirinya punya 9 nyawa, tetap saja ketika dipukul pakai sapu kayu ia pasti sekarat. Neko-chan pernah ingin pergi dari tempat itu, namun untuk dirinya yang cacat, sekadar menyeberang jalan saja, rasanya banyak malaikat maut yang sedang menunggu. Jadi ia putuskan untuk tetap berada pada zona nyaman, meskipun kenyataannya sangat memprihatinkan, terlebih jika hujan mengguyur. Mencari-cari kehangatan dengan tidur di pojokan dalam kardus, sambil menekuk badan yang mungil penuh bulu itu. Untung tempatnya teduh jadi tidak basah ketika hujan. Pemilik tempat itu pun tidak begitu peduli padanya, maklum saja namanya orang sibuk pasti lupa dengan tujuannya diciptakan di bumi. Sebetulnya Neko-chan ini anak kedua, dari 2 bersaudara. Saat lahir kakaknya sudah dibawa oleh ibunya, karena mereka diusir oleh orang jahat. Dan semenjak itu ibunya tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Meninggalkan 1 ekor anaknya yang cacat itu. Neko-chan berharap agar ia dapat berjumpa lagi dengan ibunya. Meski tentu kucing memang tak berakal. Hari-hari sisa hidupnya dihabiskan dengan menderita, mau bagaimana lagi instingnya lapar dan butuh makan. Ajaibnya ia tak banyak minum, cukup air genangan hujan saja ia pakai sebagai penghilang dahaga. Berat memang dilahirkan seperti itu, jika dibanding dengan jutaan Neko-chan yang tersebar di penjuru dunia. Yang mana hidup mereka penuh kemewahan dan kenyamanan bak seekor raja. Tentunya hal itu sudah menjadi skenario Sang Maha Pencipta. Neko-chan tidak berhak mengeluh dengan keadaan, toh yang senasib dengan dia pun tak sedikit. Hanya saja Sang Pencipta tak memberinya akal untuk berpikir dan berbicara. Meskipun akan aneh jika itu terjadi dalam kenyataan. Neko-chan bisa mati kapan saja karena ia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, begitupun dalam memilih makanan. Perut memang tidak bisa diajak kompromi ketika lapar. Malam hari tidak begitu gelap karena masih ada lampu neon kuning sebagai penerang. Berebut makanan dengan kucing liar lainnya ia lakoni, untuk mengisi perutnya yang lapar itu, tentu kalah dengan postur tubuh lawan yang lebih besar dan kuat darinya. Lauk pun tak dapat hanya gigitan yang ia peroleh. Beruntung ia menemukan makanan yang aromanya cukup memikat, tampak lezat dan utuh makanannya. Insting menyuruhnya untuk memakan dengan lahap, itulah kenikmatan sesaat. Tak lama berselang, ia menyantap makanan itu, ia pergi ke kardus tempat tinggalnya, dan tentu setelah kenyang ia pun terlelap tidur dan tak bangun-bangun lagi. Hidup itu singkat, apalagi pada makhluk-makhluk yang tak berakal. Tak ada yang tahu kapan mereka hidup dan tak juga tahu kapan mereka mati. Kita mungkin tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu, karena kita adalah makhluk egois, tapi tanpa kita sadari, terkadang Sang Pencipta memberi contoh dari makhluk tak berakal itu, kepada makhluk berakal, bahwa kita hidup bukan hanya untuk bermanfaat bagi diri sendiri melainkan dapat juga bermanfaat untuk makhluk yang lain.